Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairun Nisa, peserta Ladsar Angkatan 1 Kelompok 1 CPNS Kementerian Agama Provinsi Aceh. Di sini saya akan memaparkan Learning Journal Agenda 1, baik sinkronus dan asinkronus. Agenda 1 terkait sikap perilaku bela negara, yang berlangsung dari hari pertama sampai hari ketiga. Di hari pertama, sinkronus yang diampu oleh Ibu Asmahan meliputi perkenalan, overview substansi agenda 1, pendalaman agenda 1 melalui diskusi dan tanya jawab, dan diakhiri penutupan. Materi pertama terkait kesiapsiagaan bela negara. Bela negara ialah tekad, sikap, perilaku, tindakan baik secara perorangan atau gabungan dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai kecintaan terhadap NKRI yang berlandas pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di sini terdapat rumusan 5 nilai. Rasa cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara. Materi kedua terkait wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan ialah cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersumber dari Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang bertujuan untuk memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Beberapa peristiwa penting dalam sejarah bangsa. Pada tanggal 20 Mei tahun 1908 berdirinya Budi Utomo. Lalu di tanggal 25 Oktober di tahun yang sama berdiri organisasi PI. Pada tahun 1926, tepatnya tanggal 30 April, dilakukan Kongres Pemuda pertama yang diikuti dengan Kongres Pemuda kedua di tanggal 27 September hingga 2 Oktober tahun 1928. Kemudian dibentuk pula BPUPKI di tanggal 1 Maret dan PPKI di tanggal 7 Agustus. 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila sebagai landasan negara, yang kedua Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atribut kenegaraan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019, yakni bendera, sang merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Materi selanjutnya terkait analisis isu kontemporer. Yang dimaksud dengan analisis isu kontemporer ialah upaya yang dilakukan untuk mengetahui suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang, atau menjadi trending topik yang solusinya harus sesuai. Isu di sini bisa diartikan sebagai 3. Yang pertama, masalah yang dikemukakan, kabar yang tidak jelas kebenarannya, atau masalah yang belum terpecahkan. 3 kemampuan yang dapat mempengaruhi penetapan isu, yakni environmental scanning, problem solving, dan analisis. Teknik analisis terbagi 2, teknik tapisan isu APK-LUSG dan teknik analisis isu. Di hari ketiga, pembelajaran sinkronus yang meliputi pemaparan materi, kedudukan, dan peran AS dalam NKRI, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab, kemudian setiap peserta mempresentasikan isu kontemporer dan lingkungan kerjanya, diakhiri dengan penugasan dan penutupan. Materi yang dijelaskan ialah terkait nilai dasar ASN, yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, mengabdi pada negara dan rakyat, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, dan setia juga mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 serta pemerintahan yang sah. Poin kedua, kode etik dan kode perilaku ASN. Di antaranya, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan etika pemerintahan, menjaga rahasia kebijakan negara, dan sebagainya. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.